berikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang sangat mendasar sekali, namun seringkali kita abaikan dalam kehidupan iman kita, yaitu motivasi di balik setiap tindakan kita. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus
adalah orang-orang yang secara lahiriah tampak sangat saleh, rajin beribadah, rajin mewartakan sabda Tuhan. Mereka taat pada aturan agama, bahkan hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan sesuai tradisi leluhur mereka. Namun Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam dan lebih penting dari sekedar ketaatan lahiriah. Dia melihat hati setiap orang. Yesus dengan tegas mengingatkan kita bahwa yang najis bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh kita, melainkan apa yang keluar dari hati kita. Dari dalam hati bisa saja timbul segala kejahatan, pikiran yang jahat, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, merasa diri saleh, dan berbagai hal lainnya yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hati adalah pusat kehidupan spiritual kita. Semua tindakan kita, baik atau buruk, dimulai dari hati. Itulah sebabnya Yesus menekankan pentingnya kebersihan hati dan bukan hanya kebersihan fisik. Yesus mengajak kita untuk jujur memeriksa hati kita masing-masing. Apakah setiap tindakan baik kita karena kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama, atau hanya sekedar untuk mencari pujian dan juga pengakuan dari orang lain? Motivasi yang melatar belakangi tindakan kita sangat penting karena bisa menentukan makna dan nilai tindakan itu sendiri di mata Tuhan. Tindakan yang sama, jika dilakukan dengan motivasi berbeda, dapat menimbulkan konsekuensi spiritual yang berbeda. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, melakukan kegiatan amal, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa dan misa. Itu semua sangat bagus dan memang harus kita lakukan. Namun marilah kita memeriksa diri kita, bertanya pada hati kita masing-masing, apakah kita melakukannya karena kita benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dan melayani sesama? Ataukah ada keinginan terpendam dalam diri kita untuk terlihat baik di mata orang lain, atau menunaikan kewajiban tanpa memikirkan rasa cinta yang seharusnya melandasi setiap tindakan kita? Yesus hari ini mengajak kita semua untuk menyucikan motivasi kita, agar hati kita dari hari ke hari semakin selaras dengan hatinya. Memang ini bukanlah tugas yang mudah, karena seringkali kita jatuh dalam kesombongan dan keegoisan kita. Seringkali kita memiliki motivasi yang berbeda hanya karena mau mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Namun dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa, dalam misa dan sakramen, kita bisa memohon kepadanya untuk memberi kita hati yang baru, hati yang tulus, hati yang penuh cinta. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Setiap doa, sakramen dan perbuatan baik yang kita lakukan hendaknya memancar cinta sejati dari dalam hati kita. Kita diajak bukan saja untuk menjalankan perintah Tuhan, namun juga melakukannya dengan motivasi yang benar. Inilah yang membedakan seorang murid Yesus dengan seorang yang sekedar pengikut aturan. Semoga melalui perayaan ini kita semakin terpacu untuk mengoreksi dan menyucikan motivasi kita, agar hidup kita semakin memancarkan kasih Kristus yang sejati. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar senantiasa membimbing kita
untuk menjalani hidup dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang, sehingga kita semua bertumbuh menjadi saksi hidup Injil di tengah dunia yang seringkali menilai hanya dari penampilan luar saja. Tuhan memberkati. Amin.